Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan.
asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ya, saya mau lihat tangan-tangan jemaat yang dikasihi Tuhan.
Gimana? Boleh angkat tangannya ya? Ya, berikan kemuliaan yang terbaik dulu buat Tuhan, saudara, pagi pada hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan karena kita baru saja melewati Imlek, dan Imlek berbicara bukan hanya kita menerima berkat saja saudara, tapi kita mau juga menjadi berkat, dan kita mau dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi berkat saudara. Dan pada hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa memberikan yang terbaik lagi Tuhan, bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan buat kami. Buat kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau bisa menggunakan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan dapat memuliakan nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengandalkan Engkau di segala situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, saudara. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
is our God, and oh, we sing how great is our God. As we praise you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Your name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we sing how great is our God. Whoa, how great is our God. Oh, with me, how great is our God. And so we sing how great is our God. And so we sing how great is our God. And so we sing how great is our God. How great. Let's berikan kemuliaan untuk Allah kita yang paling dahsyat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Engkau bekerja Tuhan atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari saudara kita siapkan hati kita ingin memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi pada hari ini. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Yes. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kekuatan kita, amin. Tidak ada kekuatan lain selain Dia. Yes, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
saudara. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kita mau berikan yang terbaik lebih lagi, oke saudara? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, jempolnya saudara dinaikkan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Saya mau lihat jempol-jempolnya jemaat Tuhan di gereja ini. semua. Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ayo saudara, berikan kemuliaan hidup buat Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Yes. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan kemuliaan terbaik buat Yesus kita. Woo! Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan jemaat Tuhan yang Tuhan kasih mana saudara. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita saudara. Yes. Oke, Bapak Ibu boleh silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan yang terbaik. Oke, terima kasih para jemaat. Mari kita masuk ke dalam sesi persembahan. Dan juga untuk yang di Zoom, halo, bisa juga melakukan persembahan melalui barcode yang tersedia di layar. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami membawa persembahan
ke hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan bukan besar kecilnya yang menjadi ukuran di mata-Mu, tapi ketulusan hati kami untuk memberi. Dan kiranya Tuhan persembahan ini dapat Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, memperluas pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tak lupa Tuhan berkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Ajarlah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam segala aspek hidup kami, termasuk dalam hal memberi. Terima kasih saudara-saudara, bagi yang percaya semua katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mau berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati Tuhan. Kita mau berikan terus yang terbaik Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, dari awal kita nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
sendiri katakan. Amin Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Kau yang layak terima. Kepada hambanya saya bersih. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujimu, Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan Hanya bagi Tuhan. sekali lagi kau yang layak. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau layak terima kemuliaan Yes Lord, yes Lord. selama-lamanya. Yesus. Ora masyakara lama-lama. Mari terus angkat penyembahan. Susah berbahasa roh, sembah dalam roh. Berdoa. Ora Terima kasih. Mengiringmu seumur Hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
bagi Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh karena anugerah-Mu, kami di hari Minggu ini boleh bersama-sama berhimpun. Tuhan hendak memberkati kami lebih dan lebih lagi. Tuhan hendak membawa kami dalam segala rencana-Mu yang indah. Karena itu Tuhan, pagi ini berfirman-Lah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Berdaulatlah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama umat Tuhan katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, pemusik gak apa-apa stay ya. Haleluya. Saudara, ya ini saya mengucap syukur hari ini boleh ada bersama-sama dengan jemaat semua. Ya puji Tuhan, Pak Immanuel dan Ibu, juga Pak Wisnu dan Ibu. Ya semua pengerja di tempat inilah. Ya saya bersyukur kalau sampai hari ini GBI home ya. Wah luar biasa. Memang kayak rumah ya. Jadi semua ini kita adalah keluarga. Ini rumah rohani kita bersama-sama di Palem Galaksi. Kita sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, hari-hari ini pesan Tuhan sangat kuat di hati saya untuk terus Tuhan suruh menguatkan jemaat Tuhan. Menguatkan jemaat Tuhan. Kita sedang melewati masa-masa yang banyak orang sedang bingung. Ini 2026 nih bagaimana? Ya, krisis ekonomi, masalah-masalah yang sedang terjadi, belum lagi kejadian bencana alam. Waduh, itu udah mempengaruhi Jakarta, mulai banyak banjir. Ya, banyak orang mulai khawatir. Ini pengaruh kemana-mana. Belum lagi ya situasi politik dunia. Perang di mana tapi dampaknya kena juga ekonomi dan semua. Jadi saudara banyak orang bingung ini bagaimana ke depan. Saya belum lama sekitar mungkin gak sampai sebulan yang lalu saya ada ketemu dengan salah satu pejabat pemerintah. Ya wakil menteri. Saya diundang makan siang, kami ngobrol-ngobrol. Dia senang juga ketemu pendeta, dia bilang di antara kita yang ketemu saya yang pendeta. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta saya boleh titip. Ini titipan dari Bapak Presiden juga. Titip, sampaikan kepada jemaat. Supaya hari-hari ini jemaat itu mesti kuat. Harus kuat. Pengertian kuatnya seperti apa yang saya maksudkan. Ya, memang ke depan ini dia katakan gak gampang. Jadi kalau kita bisa menguatkan supaya jemaat itu bisa mandiri. Oh, pengertiannya kuat itu mandiri. Mandiri secara mungkin finansial, mandiri ya sebab dia katakan Indonesia ini harus mandiri. Mandiri secara energi, mandiri secara ekonomi sudah pasti. Jadi tidak bergantung pada negara lain. Jadi kalau Indonesianya begitu, ya berarti rakyatnya begitu. Berarti jemaat Tuhan juga mesti begitu. Jadi pada waktu saya merenungkan perkataan itu, saya percaya ini sesuatu yang dititipkan buat gereja Tuhan. Dia bilang saya sampaikan juga kepada teman-teman, ya bukan cuma yang agama Kristen tapi juga yang lain. Saya titipkan supaya bagaimana jemaat itu kuat. Saya merenungkan dalam Alkitab bagaimana supaya kita jemaat kuat. Anak-anak Tuhan akan kuat dalam bukan hanya rohani tapi jasmani. Itu kalau kita menyimpan firman Allah dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan itu lemah karena firmannya itu gak tinggal dalam dirinya, gak kuat dalam dirinya. Kalau firman itu kuat dalam diri kita, saya percaya kita orang Kristen yang tadi dikatakan harus kuat, harus mandiri. Mandiri artinya mencukupkan kebutuhannya sendiri. Ya, tidak bergantung kepada pemerintah atau kepada yang lain, tapi sebagai rakyat kita juga bisa kuat. Karena itu doa saya supaya jemaat Tuhan diberkati. Saya teringat apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang pertama 1-3 berkata begini. Berbahagialah
orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akarnya pada tepi sungai. Yang tidak khawatir akan tahun kering. Yang daunnya tetap hijau. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Atau dalam bagian lain dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, ini yang saya mau katakan kuat. Oh, ada satu kalimat lagi, saya lupa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ayat saya kutip tadi di ayat 1-3 itu diawali dengan kata berbahagia. Diakhiri dengan kata berhasil. Sudah ini yang kita anak-anak Tuhan tuh rindukan dalam hidup ini. Kita hidup berbahagia, yang mau berbahagia katakan amin. Ya, dan yang mau berhasil katakan amin. Saya berdoa tahun 2026 jemaat Tuhan berbahagia dan berhasil. Kuncinya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kuncinya itu kalau kita terus hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Dituntun oleh firman Tuhan. Nanti niscaya kehidupan kita itu berhasil dan beruntung. Boleh minta nada F? Iya. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, Alkitab berkata firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kalau saudara berjalan dalam gelap, saudara lagi di outdoor begitu ya, kalau suruh bawa pelita, pasti bawa pelitanya di bawah, betul ya? Dipegang, ditenteng begitu ya. Jarang ada orang ngangkat pelita taruh di atas kepala gitu. Jarang, aneh gitu ya. Biasanya yang dibawa ke atas itu obor. Alkitab nggak bilang firman-Mu itu obor. Kenapa? Karena banyak kan kita itu pengennya bisa melihatnya jauh. Kalau obor kan bisa terang jauh tuh. Pengen tahu di depan ada apa. Kalau pelita enggak. So pelita itu cuma menerangi mungkin radius 1-2 meter di sekeliling saudara. Waktu saudara bawa. Jadi firman Tuhan itu seperti pelita. Kadang kita nggak mengerti ke dalam. Tuhan itu cuma bukakan sedikit sini. Tapi cukup untuk menuntun kita langkah demi langkah. Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak tersandung. Supaya kita tidak menginjak lumpur mungkin. Tapi kita lewat jalan yang benar. Pelita itu hanya menuntun step by step, langkah demi langkah. Saudara, itu firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita pengennya lihat yang jauh. Tuhan pengen tahu ujungnya apa. Ujungnya pegang janji Tuhan. Amin. Tapi mesti ngapainnya? Ayo kita mau supaya firman itu kita renungkan. Firman Tuhan itu kita simpan dalam hati kita. Waktu demi waktu kita akan dituntun. Hari demi hari kita akan dituntun. Yang mau katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ya. Kita baca ayat 12 sampai 14 dulu, nantinya sampai 17 ya. Tapi sampai 14 dulu, kita baca 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah, atau saya pakai bahasa lain, setiap orang yang mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup beribadah sebagai orang Kristen akan menderita aniaya. Langsung gak ada yang amin ya. Aniaya Pak, berat bener ya Pak. Ya. Memang kalau zaman para rasul dulu, zaman Kristen mula-mula, tapi juga mungkin beberapa dekade yang lalu, itu aniaya masih banyak aniaya secara fisik. Ya, di beberapa mungkin negara atau di beberapa daerah yang khusus, ya itu masih ada aniaya fisik. Tetapi bukan berarti kita yang di kota besar gak ngalami aniaya, ada. Mungkin aniayanya bukan fisik tapi secara verbal. Dikucilkanlah, dibully, ya, intimidasi, diejek di lingkungan, ya, dianggap waduh lu sok suci macam-macam segala, selalu dikucilkan. Itu aniaya tanda petik yang dialami kalau kita mau sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara, memang itu karena dunia pasti nggak suka. Saudara, orang Kristen yang hidup secara rohani, tangkap baik-baik yang saya katakan, yang rohaninya hidup dan kuat, itu saudara mesti hidup beribadah, mesti menyimpan firman dalam dirinya. Saya tuh suka kasih quotes, saya kasih ungkapan, tapi kita harus mengerti. Saudara, hanya ikan yang hidup yang bisa melawan arus. Dengar. Kalau ikan mati akan dibawa arus. Kalau rohanimu mati, gak heran dibawa arus dunia ini. Kemana dunia ngalir gitu. Tapi hanya orang-orang yang rohaninya hidup, maka ketika arus dunia membawa penyesatan, saudara bisa tetap melawan arus. Di mana kita berada, kita tetap bisa melawan arus. Dan saya berdoa, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Katakan amin. Kita baca ayat yang ke-15 sampai 17. Dikatakan sama-sama, yuk baca 3-4. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya tambahkan dulu di ayat 15. Saudara, Timotius ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius dari kecil udah diajar firman. Makanya diingatkan. Dulu diajar dari neneknya, mamanya. Itu mengajarkan kitab Taurat. Jadi disimpan. Timotius tuh harus suruh ingat apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Nah ayat 16 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, tuh ayat 16 berkata, itu seperti cermin. Makanya dikatakan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau saudara ngelihat di cermin, wajah kita kan baru ketahuan, ada noda, mata gua merah, ini kenapa ada. Wah, nah itu kalau kita lihat wajah kita di cermin, kita bisa, oh ternyata ada yang gak beres nih. Firman Tuhan tuh seperti cermin. Kalau kita menyimpan firman, kita punya tempat untuk mengoreksi diri kita. Dia akan menyatakan kesalahan. Tapi bukan hanya itu, karena kita bisa melihat, maka dia juga akan memperbaiki kelakuan. Kalau saudara lihat di cermin wajah saudara ada kotoran, maka saudara akan bisa ambilkan sesuatu untuk bisa membersihkan. Saudara, kita perlu firman dalam hidup ini. Amin. Karena itu dikatakan setiap manusia kepunyaan Allah, setiap anak-anak Tuhan akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Tuhan mau berkati, sudah melakukan segala pekerjaan baik dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau kita menyimpan firman, apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Artinya kita itu hidup beribadah kepada Tuhan. Kita itu suka di hadirat Tuhan. Suka memuji menyembah Tuhan. Saudara, itu kita tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kita menyimpan firman. Kalau itu kita lakukan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ini Tuhan Yesus yang berkata, mintalah apa saja, saya ulangi, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bisa aminkan ini? Yang percaya katakan amin. Jangan ragu, kalau Tuhan Yesus yang ngomong jangan ragu. Kalau kita ragu, kita gak percaya, ya makanya gak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Percaya, tapi kita harus lakukan. Kita harus suka di hadirat Tuhan, tinggal dalam Dia. Dan kita menyimpan firman Tuhan dalam diri kita. Saudara yang mau katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyimpan firman Tuhan dalam diri kita? Gimana supaya firman itu tersimpan? Saya pakai singkatan supaya gampang. Ya, saya pakai singkatan dari kata rema. Ya, rema itu sebetulnya adalah sebuah pewahyuan. Kalau kita baca ayat, tiba-tiba dapat pengertian khusus. Kok ayat itu seperti ngomong personal buat saudara. Itu rema namanya. Ada orang berkata, oh saya dapat rema dari ayat ini. Mungkin orang lain bisa baca, dapat pengertian biasa aja. Tapi waktu sudah baca, itu seperti ayat itu muncul dan berbicara secara khusus. Ya, pengertiannya Tuhan berikan, itu rema namanya. Nah saudara, dari kata rema, saya itu buat singkatan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyimpan firman dalam diri kita? Yang pertama dari huruf R adalah read. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Mari 2026 ini kita buat program baca Alkitab. Semua yang mau sepakat katakan amin. Baca. Pak, saya kalau baca Alkitab saya nggak bisa lama-lama Pak, matanya udah burem lagi. Ya, kalau baca Alkitab udah dikit-dikit aja pusing, baca banyak ngantuk. Saudara, saya mau beritahu, di Alkitab itu nggak ada ayatnya yang bilang kalau baca Alkitab tiap hari minimal 5 pasal, 10 pasal, nggak ada ayatnya. Nggak ada. Jadi jangan tertuduh. Yang penting baca Alkitab. Ya mau katakan amin dong. Oke, supaya saya yakin saudara mau nih, ya. Kenapa? Karena saudara ini kalau orang Kristen, kalau kita tahu ini mendatangkan berkat dan nggak lakukan, maaf saya mau bilang kita tuh bodoh. Atau kita dibodohi oleh iblis. Dan iblis akan selalu berusaha membuat kita itu tidak punya persekutuan dengan firman Tuhan. Apalah tiba-tiba disibukkan lah, tiba-tiba ada apa, saudara lagi pengen mau doa, diganggu apalah, suara-suara berisik lah, mau baca Alkitab, susah, waduh gue gak bisa lah, gue gak bisa. Tapi saudara, kita harus berani menyingkirkan semua itu, untuk kita bisa baca Alkitab. Ada seorang bilang, Pak saya ini udah mulai susah kalau mau baca tuh, udah buram mau ganti kacamata mahal Pak. Waduh ini susah, jadi saya gak baca Alkitab. Gak ada alasan. Sekarang udah ada namanya Alkitab suara, audio Bible. Jadi gak usah dibaca, didengar aja. Saudara di download gratis. Gak perlu bayar, download aja di gadget saudara, Alkitab suara. Nanti mulai dengerin dari kitab Kejadian atau mau denger dari kitab Perjanjian Baru, boleh. Dengar itu sehari 1 pasal, 2 pasal. Nanti besok atau sudah lanjutin, dia udah baca lanjutannya udah. Nggak balik ke depannya, terus ikutin, dengerin. Dan itu ada musik ilustrasinya, sudah denger ya, ayat demi ayat. Ya kalau di Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh Alkitabnya ya,
Saya kebetulan dulu pernah, kebetulan dulu saya ikutan waktu Alkitab Suara itu dibuat. Saya diminta ngisi suara. Saya waktu itu disuruh ngisi suaranya Abraham. Wah, jadi kalau saudara dengar Alkitab Suara, suaranya pas lagi kitab Kejadian itu Abraham, itu suaranya Pak Weliar. Saya take suara. Begitu pas Abraham udah tua saudara, yang take suara, Pak boleh diulang lagi Pak. Kenapa? Kurang tua Pak. Waduh. Ya emang susah saudara. Ya mau tua gimana? Nah tapi saudara, saya ingin mendorong, ayo baca Alkitab. Baca Alkitab. Saudara yang sulit membaca bisa dengar sekarang. Mau sambil naik motor, naik apa, dengar. Ini pakai earphone. Dengar. Sebab itu nanti akan tersimpan dalam diri kita. Yang mau katakan amin. Yang pertama, read the Bible. Baca Alkitab. Yang kedua, hear. Dengar, mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, ya tadi contohnya pakai Alkitab Suara boleh juga, itu sama juga dengan membaca, mendengar. Tapi mendengar ini maksud dengan penjelasannya. Saudara dengar khotbah hari ini, dengar firman Tuhan, saudara datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Itu akan membuat saudara makin mengerti. Oh, kalau baca sendiri kadang gak ngerti. Tapi waktu dengar, oh ngerti. Sekarang fasilitasnya sudah banyak, saudara bisa dengar lewat YouTube, Spotify. Pemahaman Alkitab ada. Saudara mau belajar kitab apa, kitab Mazmur, kitab Kejadian, kitab Keluaran. Bisa saudara, tinggal search, saudara cari. Sekarang banyak resourcesnya, begitu mudah kita dapatkan. Ayo kita dengarkan, tapi saya ada tapinya. Kalau saudara dengar di YouTube atau di mana platform sosial media, mari saudara uji, ya, dengarkan khotbah atau penjelasan dari hamba-hamba Tuhan yang istilah saya tuh kredibel, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sembarangan, wah ini lagi viral nih, boleh nih dengerin. Saya beritahu saudara, yang lagi viral belum tentu benar. Kebanyakan kebohongan yang dibuat viral. Dan saudara, anak-anak Tuhan nurut lagi. Padahal itu berita bohong. Nah iblis tuh paling jago bikin viral. Jadi saudara dikasih Tuhan, ayo kita mesti hati-hati. Oh ini siapa? Yang khotbah ini siapa? Ya. Kalau saudara dengar, oh ini hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Ini hamba Tuhan ini benar. Hidupnya gak neko-neko, gak macam-macam. Ya, dalam wadah kita sudah bisa dengarkan gembala senior kita Pak Niko yang khotbah. Ya, atau sudah bisa juga search ya program saya di YouTube, dengarkan khotbah. Bisa tiap hari. Ya. Kalau ini khotbah minggu direkam gak Pak? Ada ya, masuk YouTube juga ya. Ulang lagi, denger lagi. Nanti di rumah di repeat lagi. Ya, sambil ngerjain apa, dengerin. Jadi saudara kadang-kadang pengertian itu, kadang-kadang rema itu muncul tiba-tiba. Tanpa diduga, ada pengertian baru. Tuhan tuh maunya ini buat saya. Mungkin kemarin dengar biasa aja, tapi waktu dengar kedua kali, kok kayaknya ini ngomong banget buat gua nih. Ayo, hear the word of God. Dengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, huruf E saya pakai kata entertain. Apa sih maksudnya? Firman Tuhan itu bisa untuk mengentertain diri kita. Dan memang harus. Artinya apa? Firman itu kita renungkan, kita cerna, kita digest. Kita cerna firman itu, ini ngomong apa Tuhan, renungkan. Lalu kemudian, bukan hanya entertain kita, tapi entertain others, entertain orang lain. Dengan cara apa? Share ke orang lain. Kalau kita dapat ayat ini, coba aja share sama keluargamu atau lagi temanmu. Gua dapat ayat firman Tuhan ini. Share ke temanku, teman gereja. Ya, ada dapat ayat yang kuat berbicara, share aja. Copy paste, share. Atau kalau ketemu ngomong, gua tadi saat teduh, gua dapat ayat ini. Itu kita entertain. Waktu kita renungkan dan kita sharingkan, firman itu akan makin kuat melekat dalam diri kita. Setuju katakan amin. Lalu yang keempat dari huruf M, memorize. Hafalkan. Setiap kita anak-anak Tuhan perlu punya yang namanya golden verses, ayat-ayat emas. Saudara hafalkan ayat emas. Apa aja?
Cari yang gampang dari kitab Mazmur, tapi ayat-ayat simple yang bisa menguatkan kita. Ya. Contoh yang tadi, dan banyak juga ayat-ayat yang sudah dilagukan. Wah, itu lebih gampang, ngafal lagu lebih gampang. Ya, kayak tadi firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, ayat-ayat ini ayat firman Tuhan. Ayat-ayat yang sudah dituliskan di dalam nyanyian-nyanyian itu bagus, gampang. Tapi saudara juga perlu memorize ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Kalau saudara dapat dalam kitab Mazmur, ya, atau dalam kitab Amsal, ada ayat-ayat yang menguatkan saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu simple. Itu Mazmur Amsal 3 ayat 5. Saudara, kita hafalkan. Nanti itu anytime, kapan-kapan kita lagi ngalami masalah, itu ayat itu seperti pedang. Karena firman Tuhan katakan pedang roh itu firman. Yang datang dan menguatkan kita. Karena itu ayo coba-coba hafal aja. Ya. Saya pada waktu saya masih kuliah dulu saya punya pembantu. Kami mahasiswa semua sewa satu rumah. Saya bawa pembantu saya dari rumah yang sudah sejak saya masih remaja dia ikut keluarga kami. Saya minta sama mami, dia bantu kami di Bandung. Saya kuliah di Bandung. Wah, tiba-tiba kemudian begitu dia ke Bandung, kita layani. Wah, dia terima Yesus, kenal Tuhan. Masukin ke persekutuan, namanya persekutuan anak raja. Itu mereka-mereka yang mungkin latar belakang yang lain, pembantu-pembantu, orang-orang pemulung, dan lain sebagainya. Itu ada persekutuannya. Wah, dia dilayani. Saudara, ini pembantu saya nih gak bisa baca, gak bisa tulis. Buta huruf. Tapi saudara, dia ngafalin ayat. Hebat, hebat. Dia hafal ayat. Beberapa ayat dia dengerin ayat ini, dia ngulang-ngulang. Ya dia bilang Bibi gak bisa baca tapi hafalin aja, yang penting-penting aja. Dia hafalin yang penting karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, sehingga dia hafalin ayat-ayat itu buat penginjilan. Percayalah kepada Yesus kamu akan diselamatkan. Udah saudara, dia kemana-mana kalau ke pasar, dia naik angkot, dia beritakan Injil sama orang banyak. Saudara, satu kali dia pulang kampung, dia beritakan Injil, dia bagiin traktat sama orang satu bus. Ini luar biasa nih penginjil. Jadi pembantu saya ini penginjil luar biasa dulu. Pulang dari kampung, dia ketemu saya. Bibi gimana yo? Dia bilang, wah puji Tuhan. Bibi baru bawa 1 jiwa lagi buat Tuhan Yesus. Ini udah jiwa yang ke-100. Wow, itu waktu saya masih mahasiswa. Luar biasa. Karena dia nyimpan firman dalam dirinya. Dan firman itu yang keluar. Dia gak pernah makan sekolahan, istilah zaman kita ya. Buta huruf, tapi dia pemenang jiwa. Luar biasa. Jadi jangan bilang, gue mah gak bisa, gue mah gak berani ngomong, gue mah bodoh, gue mah gak pernah sekolah. Saya percaya orang yang menyimpan firman, hidupnya dikatakan akan berbuah-buah lebat. Jangan lupa yang terakhir huruf A, aplikasikan, apply. Aplikasikan firman Tuhan itu, lakukan. Kalau dilakukan, saudara, itu firman tuh makin tertanam. Kalau saudara sudah ngelakuin, ya itu akan makin kuat. Kadang-kadang orang bisa argumen sama saudara. Wah, argumen tentang apa aja. Argumen tentang perpuluhan. Wah, gini luar. Saudara bisa ngomong gini, gak usah ngomong sama gue lah. Gak usah berdebat. Gue udah lakuin, gue udah percaya, gue lihat Tuhan bekerja. Lu mau ngomong apa percuma karena gue udah lakuin. Lu udah lakuin belum? Gitu aja saudara. Boleh katakan amin. Anak Tuhan harus lakukan. Jadi firman itu hidup dalam kita, bukan cuma dari kata orang. Saya berdoa, jemaat yang ada di tempat ini menjadi jemaat yang berbahagia dan berhasil. Karena menyimpan firman dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan bersama saya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Saya nggak tahu keadaan saudara hari-hari ini apa yang saudara sedang alami. Tapi saya percaya orang yang menyimpan firman dalam dirinya, saudara akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau sudah punya pergumulan apapun saudara sedang hadapi, mari di hadirat Tuhan saya mau ajak saudara masing-masing berdoa. Saya percaya ada mujizat Tuhan. Haleluya. Mohon izin Pak Im, apakah ada minyak urapan nggak? Kok saya digerakkan mengurapi? Saya tahu menjalani tahun 2026, pengurapan Tuhan turun atas kita. Tuhan mau pakai engkau dan keluargamu melewati tahun ini dan menjadi pemenang. Yang mau katakan amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berdoa, meteraikan setiap perkataan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan yang berasal daripada menjadi rema sungguh-sungguh atas kehidupan setiap. Dan setiap kami mau punya komitmen untuk melakukan, merenungkan dan melakukannya. Kami tahu Tuhan dengan itulah kami akan menyenangkan hati-Mu. Dan terlebih janji-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Apa saja yang kami perlukan, apa saja yang kami minta, Tuhan berikan. Dan kami menjadi orang-orang yang menggenapi firman-Mu yang berkata Engkau akan berbahagia. Dan apa saja yang Kau perbuat berhasil. Tuhan berkati. Kalau ada di antara mereka sedang mengalami pergumulan yang berat, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Buka jalan. Berkati hidup mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah. Hibur yang susah. Tuhan, hamba berdoa sebentar. Engkau sendiri tidak mengurapi anak-anak. Engkau sendiri tidak mengurapi mereka. Pengurapan itu memberikan kuasa otoritas untuk mereka boleh melakukan kehendak mereka. Kuasa turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hidupku mengenali firman-Mu. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan juga terima kasih untuk Pak Werer Tuhan yang hari Engkau utus di tempat kami, memberkati kami semua di tempat ini. Yang dipakai Tuhan dengan urapan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami diberkati dengan pesan yang daripada-Mu. Kami percaya ketika Engkau telah berbicara tidak akan pernah sia-sia Bapa. Firman yang hari ini telah disampaikan menguatkan kami. Dan ada sesuatu yang Tuhan secara pribadi sampaikan sama kita Tuhan. Dan kami melalui hamba-Mu ini Tuhan banyak rahasia ilham ini dibukakan.
dan kami diisi dengan sesuatu yang baru. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan hamba berdoa, Engkau limpahkan kembali kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Tambahkan pengurapan dan pewahyuan yang baru hari demi hari Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan. Bahkan segala sesuatunya yang dikerjakan yang menjadi berhasil Bapa. Dan apapun yang sedang didoakan, Engkau jawab dan nyatakan dengan jelas. Kemuliaan-Mu turun atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini juga kembali menjadi berkat yang berkali lipat kali ganda dalam kehidupannya. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala CK4 Tuhan, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, gembala-gembala kul Tuhan, Kau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Immanuel, beserta Bu Helen, Wakil Gembala kami Pak Wisnu dan keluarganya beserta seluruh tim kor dan pelayan berserta dengan keluarga. Tuhan Yesus urapi dan berkati berlimpah, sehat, panjang umur dan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun muda Tuhan. Kami semua boleh berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan tempat ini untuk kami dapat beribadah. Biarlah Engkau juga memberkatinya dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh lingkungan gereja kami di tempat ini, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan memberikan roh untuk semua pengurus, berikan keamanan, kerukunan, serta damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan tempat ini Tuhan yang telah mengambil bagian pada siang hari ini. Kami percaya kiranya Tuhan pakai dan urapi lebih lagi. Dan pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini, online maupun onsite Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan bukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mengabulkan setiap doa kami, dan kami siapkan hati dan pikiran kami tertuju pada Engkau. Dan sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih, anugerah, damai, sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati, menguatkan kita dan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar sampai Tuhan Yesus datang kembali dan Maranatha, kita dibawa bersama-sama sampai selama-lamanya. Kiranya berkat itu tercurah bagi kita semua yang percaya dalam nama Yesus, katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati semuanya.